Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Putri Baidatul Mufidah dari kelas MTK 1 dengan NIM 211101070022 akan membuat video singkat tentang materi apa saja sih atau bab apa saja sih yang kita bahas pada mata kuliah fikih. Jadi pada mata kuliah fikih kita ada 10 pembahasan atau 10 bab. Bab yang pertama yaitu definisi dan urgensi ilmu fikih. Definisi ilmu fikih sendiri yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang dikali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan urgensi ilmu fikih yaitu ada dua, yaitu dalil syar'i dan juga realitas. Dalil syar'i terdiri dari dalil Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, dan dalil As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, yaitu realitas. Hubungan ilmu fikih dan realitas yaitu pentingnya mengambil sumber sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Bab selanjutnya atau bab kedua membahas tentang sejarah fikih dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa periode, diantaranya yang pertama yaitu periode Rasulullah. Periode Nabi dimulai ketika beliau menjadi utusan sebelum hijrah ke Madinah. Periode ini merupakan periode terpenting karena pada periode ini diturunkannya wahyu. Yang kedua yaitu periode Mekah. Periode ini merupakan misi Nabi pada 13 tahun pertama. Yang ketiga yaitu periode Madinah. Periode ini dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Periode ini sangatlah melibatkan tentang hukum fikih atau hukum rinci perbuatan manusia. Yang keempat yaitu periode sahabat. Periode ini disebut juga dengan masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada tahun 11 Hijriah dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun sampai tahun 40 Hijriah. Yang kelima yaitu periode Tabi'in. Periode ini dimulai sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung sampai abad kedua Hijriah. Yang keenam, periode selanjutnya yaitu periode mazhab. Periode ini dimulai sejak awal abad kedua Hijriah dan berlangsung sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Yang ketujuh, periode modern, yaitu periode fikih yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bab selanjutnya atau bab ketiga yaitu membahas tentang aliran-aliran ilmu fikih. Aliran yang pertama yaitu aliran mutakalimin. Aliran ini disebut juga dengan aliran Syafi'iyah dan banyak dianut oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Disebut aliran mutakalimin sebab merupakan golongan ahli ilmu kalam setelah Imam Syafi'i. Yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Aliran ini disebut juga dengan aliran fuqaha yang dianut mazhab Imam Syafi'i. Yang dianut mazhab Hanafi. Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap furu'. Yang ketiga yaitu aliran mutakhirin. Aliran ini merupakan kombinasi atau gabungan dari dua aliran sebelumnya yaitu aliran Hanafiyah dan aliran mutakalimin. Bab selanjutnya atau bab keempat membahas tentang memahami taklid, talfid, dan itiba. Yang pertama yaitu taklid. Taklid ialah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber alasannya. Yang kedua yaitu talfid. Talfid ialah mencampurkan dua pendapat yang mempunyai hukum hingga akhirnya melahirkan pendapat ketiga yang sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Yang ketiga yaitu itiba. Itiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terikat pada salah satu mazhab. Bab selanjutnya atau bab 5 yaitu tentang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam atau dalil hukum Islam adalah tempat diambilnya hukum Islam. Jadi macam-macam sumber hukum Islam sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi. Yang ketiga ijma' dan qiyas. Ijma' merupakan kesepakatan akan sesuatu, sedangkan qiyas itu merupakan hukum yang dipindahkan yang mana terdapat pada asal kepada furu' atas dasar ilat yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Bab selanjutnya atau bab ke-6 membahas tentang sejarah, perkembangan, dan penyebaran 4 mazhab. Sejarah munculnya 4 mazhab. Mazhab sendiri itu sudah muncul sejak zaman sahabat atau sejak zaman Nabi. Berdasarkan sejarahnya, mazhab yang terkenal atau imam-imam mazhab yang terkenal sampai sekarang yaitu ada 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Perkembangan 4 mazhab sendiri terbagi menjadi 7 periode. Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah, yang kedua mazhab pada masa sahabat, yang ketiga mazhab pada masa tabi'in, yang keempat periode pembentukan terjadi pada abad kedua sampai ketiga Hijriah, yang kelima periode keemasan terjadi pada abad ketiga sampai ke-9 Hijriah, yang keenam periode kemunduran terjadi pada abad ke-10 sampai 13 Hijriah, yang ketujuh yaitu periode kebangkitan terjadi pada abad ke-14 sampai dengan sekarang.
Sejarah perkembangan 4 imam mazhab sendiri, yaitu Imam Hanafi tersebar di negeri Mesir, Syam, Azerbaijan, Afghanistan, India, Cina, serta Baghdad dan juga sekitarnya. Yang kedua, Imam Maliki tersebar di daerah Hijaz, Mesir, Basrah, Tunisia, Sudan, dan Andalusia. Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i tersebar di Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Yang selanjutnya yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sempat berkembang pesat di Baghdad dan sekitarnya. Mazhab ini lebih banyak berkembang di Najd. Bab selanjutnya, bab 7, membahas tentang pengertian dan perbedaan ruang lingkup fikih dan syariat. Pengertian ruang lingkup fikih sendiri adalah fikih Islam mencakup seluruh perbuatan manusia. Hukum fikih banyak sekali, diantaranya fikih ibadah, muamalah, akhlak, dan juga lain-lain. Yang kedua, pengertian ruang lingkup syariat. Syariat adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan ruang lingkup fikih dan syariat sendiri adalah syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang luas, sedangkan fikih bersifat instrumental dan ruang lingkupnya terbatas. Bab selanjutnya atau bab ke-8 membahas tentang fikih dan usul fikih. Yang pertama, yaitu pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup ilmu fikih yakni hukum juz'i dan dalil tafsili. Yang selanjutnya, pengertian usul fikih. Usul fikih adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk sesuatu yang lain. Ruang lingkup usul fikih sendiri yaitu hukum syara, taklifi dan watai, hukum fih, dan mahkum alaih. Sedangkan perbedaan ilmu fikih dan ilmu usul fikih adalah ilmu fikih membahas hukum dari suatu perilaku atau perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih membahas metode dan proses cara menumpukan hukum itu sendiri. Sedangkan keterkaitan antara ilmu fikih dan usul fikih adalah ilmu fikih penerapan dari usul fikih. Jadi ilmu fikih itu berkembang seiring dengan kemajuannya usul fikih. Bab selanjutnya atau bab ke-9 itu membahas tentang riba dan juga perspektif 4 mazhab terhadap riba itu sendiri. Pengertian riba sendiri adalah tumbuh dan membesar, namun bukan merupakan zakat yang memiliki arti yang sama. Dalil keharaman riba terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Macam riba sendiri yang yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dibagi menjadi 2, yaitu riba qardhi dan riba jahiliyah atau riba fad dan riba nasi'ah. Riba menurut pandangan 4 mazhab terbagi. Mazhab Hanafi memandang bahwa riba fadl atau riba jual beli yang dapat ditukar dengan barang yang sejenis. Sedangkan mazhab Maliki, riba pada emas dan perak haram pada harganya. Mazhab Syafi'i, menurut pendapat ulama Syafi'i, riba emas dan perak terdapat pada harganya. Dalam artian, kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Yang selanjutnya, berdasarkan pendapat ulama Hambali tentang ilat riba terdapat 3 riwayat. Bab terakhir atau bab 10 membahas tentang hukum cadar menurut 4 mazhab. Pengertian cadar sendiri yaitu satu nama atau istilah yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan. Asal-usul cadar sendiri, banyak anggapan yang menganggap bahwa cadar berasal dari bangsa Arab, padahal bisa juga bukan termasuk budaya dari mereka. Terdapat pendapat yang menjelaskan bahwa wanita bercadar berasal dari pemeluk agama Zardasid yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci. Sedangkan perbedaan antara cadar, jilbab, hijab, khomar, dan burqa adalah cadar merupakan hijab yang menutupi kepala sampai hampir seluruh bagian wajah kecuali mata. Sedangkan jilbab yaitu pakaian terusan panjang yang menutup seluruh badan, kecuali tangan dan kaki. Hijab yaitu dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. Khimar adalah kerudung dan tidak identik dengan jilbab. Burqa itu mirip dengan nikab, namun menutupi seluruh bagian wajah termasuk mata. Sedangkan hukum cadar menurut Imam Mazhab, menurut Imam Hanafi memakai cadar hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan, dan bisa juga menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut Imam Maliki, tentang cadar yaitu sama dengan pendapat Imam Hanafi, yaitu sunnah atau dianjurkan. Sedangkan Imam Syafi'i beranggapan bahwa hukum memakai cadar di depan laki-laki yang bukan mahram adalah wajib. Sedangkan menurut Imam Hambali mengatakan bahwa setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk pula kukunya. Mungkin itu yang dapat saya sebutkan atau saya jelaskan tentang materi apa saja sih yang kita bahas tentang di mata kuliah fikih. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.